Shalom saudara sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. 2 Tawarikh 20 ayat 27. Tema kita, menang atas persoalan atau peperangan. Menang atas persoalan atau peperangan. Saudara, ada ungkapan yang berbunyi, hidup adalah perjuangan. Kita akan menghadapi berbagai persoalan atau peperangan, baik itu peperangan rohani maupun peperangan yang berkaitan dengan masalah keuangan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 dikisahkan tentang Yosafat yang menghadapi peperangan dengan Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim. Ada 3 bangsa bersekongkol mau mengalahkan bangsa Yehuda. Dilihat dari segi kuantitas atau jumlah, tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Yehuda. Namun demikian, ayat 27 yang sudah kita baca tadi menjelaskan bahwa Yehuda mengalami kemenangan atas musuh-musuhnya. Bagaimana mereka menghadapi peperangan? Ada beberapa prinsip yang dapat kita pelajari berdasarkan 2 Tawarikh pasal 20, yaitu pertama, mengenali musuh atau persoalan. Dalam ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa mereka memiliki musuh. Musuh itu ada, yakni Bani Amon, Moab, dan Meunim. Mereka bukan hanya ada, tetapi punya kekuatan atau laskar yang besar. Jadi mereka mengetahui atau mengenali musuhnya. Kita juga harus menyadari bahwa sesungguhnya musuh kita bukan hanya dari luar, tetapi juga seringkali dari dalam diri kita sendiri. Keinginan kita yang tidak terkendali, yakni keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kedua, mengakui ketidakmampuan kita. Ketika Yosafat mengetahui musuhnya besar, ia merasa takut dalam ayat 3. Bahkan dalam ayat 12, dia berkata, kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini. Ini tentu manusiawi, ia jujur mengakuinya. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak tahu persoalan atau musuh kita, dan juga kita tidak jujur mengakui bahwa kita sebenarnya tidak mampu menghadapi musuh itu. Jadi, jangan ada yang mengira bahwa dia mampu mengatasi persoalan seorang diri tanpa Tuhan. Orang Batak bilang, jangan sok jago kau, jangan pajago-jagohon, gitu kira-kira ya. Jadi mengakui ketidakmampuan kita. Ketiga, mencari Tuhan atau membawa persoalan kepada Tuhan. Ketika Yosafat merasa takut, apa yang dia lakukan? Ayat 3 menyatakan, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini adalah satu langkah positif, langkah iman, langkah yang benar. Banyak orang ketika menghadapi persoalan, larinya bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia, bahkan kepada paranormal. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Mereka datang dari semua kota dan berkumpul di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi kuat karena ada perkumpulan atau persekutuan doa yang berserah kepada Tuhan. Doa haruslah menjadi senjata pertama kita yang kita gunakan kapanpun kita mengalami peperangan. Doa bukan senjata terakhir atau penghabisan. Apa isi doa Yosafat? Pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Allah yang berkuasa selama-lamanya. Dia berkata, kami tidak punya kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat yang ke-12. Ia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang keempat, Allah memberi respons atau jawaban. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 15 bagian B. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pastilah kita kalah. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Dia sanggup melepaskan kita dari musuh-musuh dan memberi kemenangan. Dalam ayat 17,
Tuhan berfirman, tetaplah di tempat, jangan lari dari peperangan, jangan lari dari persoalan, kamu harus menghadapinya. Namun, kamu tidak sendiri, aku menyertai kamu. Akhirnya, mereka pun mengalami kemenangan. Kita baca dalam ayat 27. Saudara, semua kita memiliki persoalan. Kita selalu diperhadapkan dengan peperangan rohani. Namun jangan takut, akuilah keterbatasanmu. Percayalah pada kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar jika diperhadapkan dengan Tuhan yang maha besar. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dan jalan kemenangan. Yang penting, hendaklah kita tetap di dalam Dia, yaitu Yesus Tuhan, sumber kemenangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerapkan firman-Mu dalam hati kami dan memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Shalom. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.